Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setia. Saya adalah mahasiswa dari Horizon University Indonesia dengan program studi informatika kelas karyawan. Di sini saya akan membuat proyek tugas UTS dengan membuat program kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa Java. Agar tidak berlama-lama, mari kita lanjut ke pembuatan programnya. Di sini yang pertama kita buat dulu file projectnya yang kita buat namanya UTS Dimas UTS Mas Prasetya Setia misalnya gini finish. Untuk dalam program sendiri di sini saya akan membuat lima program yaitu bukan lima program lima program aritmatika yaitu pertambahan, pengurangan, lalu perkalian, pembagian, dan yang terakhir modulus. Pertama, kita buat sistem outnya terlebih dahulu. Selamat datang di program kalkulator kalkulator, kalkulator sederhana. So, terus yang pertama tadi kita akan buat pertambahan. Yang kedua adalah pengurangan. Dan yang ketiga perkalian. Yang keempat pembagian. Yang kelima adalah modulus. Nah, sini ada yang namanya slash n. Slash n itu adalah eh, kita di satu sistem out ingin menampilkan, tapi dia tidak ke pinggir, tapi dia ke bawah gitu, berurutan satu, dua, tiga. Jadi itu menggunakan n. Jadi di sini juga saya beri n juga. Ih. Nah, setelah itu untuk program sendiri, sini kita programnya agar user itu menginput apa yang mau dia pilih, misalnya pertambahan atau pengurangan kah atau perkalian atau yang lainnya, gitu. Contoh di sini kita bikin sistem terlebih dahulu. Silahkan pilih nomor aritmatika. Matika. Nah, untuk menginputnya kita membutuhkan kode ini import Java File Scanner. Nah, dan tambahkan di sini scanner input sama dengan new scanner system in titik koma. Untuk membuat eh, menu inputan di sini kita buat variabelnya dulu. Di sini kita membuat dengan tipe datanya dulu. Tipe datanya di sini kita buat integer untuk tipe datanya. Namanya kita kasih nama pilihan. Nah, sini kita masukkan pilihan sama dengan new, input next in, karena kita menggunakannya integer. Terus yang kedua, di sini user juga harus memasukkan angka yang akan ditambahkan atau pengurangan atau dikalikan atau yang lainnya. Contohnya otomatis dia harus mempunyai minimal
dua angka untuk ditambahkan. Contoh di sini kita akan tambahkan, silahkan masukkan angka pertama. Terus silahkan masukkan angka kedua. Nah, untuk bisa menginputnya, kita masukkan tipe data. Di sini saya masukkan tipe data double. Kita buat namanya angka satu, angka 2, koma. Nah, kita seperti tadi masukkan angka satu. Di sini ada agak berbeda karena dia menggunakan tipe data eh, double. Jadi di sini ya pakai double. Angka kedua, input X double. Nah, kita hmm, setelah itu sebelumnya kita coba dulu deh. Wait, wait, ada error. Nah, ternyata errornya. Sorry, sorry, di sini harusnya bukan titik dua tapi titik koma. Kita coba ulang running. Nah, untuk pemasukan ininya sudah bisa, sudah bisa. Tapi untuk memasukkan angkanya dia ternyata ke bawah, bukan ke pinggir ya. Saya inginnya itu tuh masukkan pilihan nomor aritmatika, terus sama dengan berapa gitu di pinggir. Untuk cara agar dia tidak ke bawah untuk inputannya, lainnya ini kita hapus aja. Nah, coba kita cobain 12. Nah, oke. Untuk struktur yang pertama sudah selesai. Sini agar lebih rapi, kita masukkan N tadi. Lanjut, kita masukkan logika ke dalam program ini. Ketika user memilih program satu ataupun 2 sampai 5, ketika user memilih program tertentu, otomatis dia akan menggunakan program yang dia pilih. Contoh pertambahan, berarti dia menggunakan program pertambahan. Contoh 2 ditambah satu, bukan menggunakan program pengurangan. Bagaimana caranya? Di sini saya akan menggunakan yang namanya switch untuk pemilihan tersebut. Switch. Sini kita masuk ke menu pilihannya. Pilihan. Tet. Terus kita masukin di sini karena ada 5, otomatis kita mempunyai 5 cache. Yang pertama, cache yang pertama itu adalah karena kita ini akan mencari hasil, jadi kita membutuhkan yang namanya variabel hasil. Hasil kita tambahkan di double saja. Untuk menambahkan ini yang sama, itu pakai koma aja gak apa-apa. Sini kita masukkan namanya hasil. Terus karena ini pertambahan, berarti kita buat pertambahan angka satu ditambah angka 2. Lalu tampilkan. Ini kenapa tidak bisa di short? Short ini adalah shortcut untuk membuat sistem out. Jadi short tab langsung jadi, tinggal masukkan hasil hasil pertambahan. Terus out. Lalu setelah ini uh, break.
Lalu case. Case yang kedua yaitu, oke kita coba terlebih dahulu sebelum masuk ke case yang kedua. Apakah logikanya sudah dapat? Satu, dua, ditambah 6 harusnya sama dengan 8. Oke, kenapa tidak muncul? Itu karena dia tidak tahu. Dia di sini hanya bisa memunculkan hasil pertambahan. Sedangkan hasilnya itu tidak dimasukkan. Tambahkan saja hasilnya. Hasil. Kita coba. Tadi hasil tadi itu tidak ditampilkan karena tidak kita masukkan ke sistem out. Kita pilih 1, 3, ditambah 6, harusnya 9. Nah, sekarang sudah tampil. Lanjut ke case berikutnya. Case 2. Di sini hasil sama dengan, karena ini pengurangan, berarti kita ganti jadi min. 2, koma, short, hasil, hasil pengurangan. Oke, ini kita bisa lihat ke sini biar rapih. Jangan lupa tambahkan tadi hasil. Ya, pik. Sorry. Case ketiga itu adalah perkalian dikali angka 2, hasilnya hasil kalian tambah hasil. Oh, gitu. Nih, lalu untuk case yang keempat, yaitu adalah pembagian bagi angka 2 dot hasil pembagian S5 hasil, sorry kurang klik. S5 hasil sama dengan angka 1 modulus itu lambangnya persen, angka 2 short hasil modulus plus hasil akhir break. Oke, untuk struktur programnya itu udah selesai dari case 1, 2, sampai 5. Tapi, sebentar, kita coba terlebih dulu aja deh. Tuh, misalnya 4, pembagian 5, 0, infinity. Hasilnya nggak terbatas. Jadi, ada pembeda atau disebutnya logika yang berbeda di pembagian. Ketika angka kedua itu adalah 0, maka
hasilnya itu tidak dapat terdefinisi atau tidak bisa didefinisikan. Bagaimana kita buat logika tersebut? Di sini kita tambahkan aja atau buat if jika angka 2 sama dengan 0, short, maka tampilkan hasil tidak terdefinisi. Else, dan masukkan ini. Nah, kita coba, ini kan infinity, di sini harusnya biasanya tidak terdefinisi. 4, 0. Oke, wait, sebentar. Nah, kita breaknya pindahin ke bawah. Ah, sorry, kenapa tadi nggak bisa? Ininya belum dihapus ternyata. Dan breaknya itu harusnya di luar. Sebentar, ada ini yang ngalamin. Cobaan lagi, maka hasil infinity tadi harusnya udah hilang. Oh, nah, jadi hasilnya ketika angka kedua itu 0, maka hasilnya itu tidak terdefinisi. Lalu di sini kita tambahin lagi, apabila di sini kan ada 1 sampai 5 program aritmetika. Ketika user memilih lebih dari 5, 6 atau lebih, berarti itu tidak ada program yang ditampilkan. Karena saya membuatnya hanya pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Bagaimana caranya? Untuk membuatnya, di sini kita tambahkan satu lagi, default yang terakhir. Default, eh, tampilkan hasil program tidak diketahui. Jangan hasil di program aja. Program tidak diketahui. Coba kita run. Coba kita pencet 6. Oke, di sini program tidak diketahui. Namun, untuk masuk ke program tidak diketahui, harusnya ketika kita memilih nomor aritmatikanya itu misalnya kita milih 6, harusnya yang ditampil itu langsung program tidak diketahui. Tapi di sini yang ditampilkan atau harus kita isi dulu yaitu angka pertama dan angka keduanya. Harusnya kan itu langsung ke program yang tidak diketahui. Itu bagaimana? Karena codingan itu atau program itu dia membaca dari atas sampai bawah. Jadi untuk mengatasinya kita bisa pindahkan saja hasil yang ini. Oke, kita pindahkan ke dalam switch tiap case-nya. Misalnya ke sini, masukkan biar langsung rapi. Harusnya dia bisa. Coba kita cobain. Nomor 6. Oke. Nah, ini adalah program kalkulator sederhana yang saya buat. Sebelum penutup, mari kita coba setiap program aritmetikanya. Yang pertama kita akan coba nomor 1 yaitu pertambahan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Betul. Ketika yang kedua adalah 13 dikurangi 5
adalah 8. Betul. Lalu yang ketiga yaitu ada pembagian, perkalian. 4 dikali, nah, dikali 3 itu adalah 12. Betul. Yang keempat itu ada pembagian. 4 dibagi 2 itu harusnya 2. Nah, coba kita lihat program tadi yang kalau nol, sorry, kalau angka keduanya nol, maka hasil tidak ada definisi. Tapi kalau dibalik, nol, nol. Hasil pembagiannya itu ya nol. Yang terakhir yaitu adalah modulus. Modulus ini kita jelasin sedikit. Modulus adalah sisa hasil dari pembagian. Contoh, di sini kita menggunakan angka pertama itu 10 dibagi 3, otomatis dia mempunyai hasil. Karena 10 bagi 3 itu dia cuman 9, nyampe nya 10, otomatis sisanya harus 1, ada 1. Nah, kita coba lagi misalnya eh, 15, berapa, 17, sorry, sorry, 5, 17, 17 di modulus 5, otomatis sisanya adalah 2. Nah, itu adalah program kalkulator yang bisa saya buat pada UTS kali ini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada beberapa program yang error untuk pengerjaannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.